Oke, jadi gue pakai Poco F9 ini udah sebulan lebih dan ada banyak hal yang bisa gue share ke kalian, terutama untuk hasil duel dari beberapa HP ini. Tapi masih ada satu hal yang bikin gue penasaran, gimana daya tahan baterainya, bros kan? Dan buat jawab itu, yuk temenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam. Pastinya bakal seru banget. Let's go. Good morning guys, akhirnya sehari bersama lagi dan kali ini yang ditunggu adalah Poco F6. Maafkan muka bantal saya. Salah satu fitur yang menurut gue cukup menarik walaupun mungkin gak bakal sering kepake yaitu AI Subtitle. Dimana fitur ini bisa mengkonversi suara jadi sebuah teks. Sumber suaranya pun bisa dari dalam HP-nya sendiri ya, misalnya pas kita jalanin video. Atau sumber kedua dari mic. Mungkin bakal kepake saat kita bertemu orang asing. Terus kalau kalian perhatiin ada menu buat translate ke bahasa lain ya. Jadi kalau kita pilih bakal ditunjukin hasil translate-nya. Cuma kalau full screen gini tampilannya agak susah dilihat. Semoga kedepannya bisa dirapihin lagi. Oh ya, gue juga sempat matiin jaringan dan tampaknya fitur ini nggak jalan sih kalau nggak ada internet. Oke, jadi gue udah duelin sama 4 HP ya. Ada Poco X6 Pro, Xiaomi 13T, Samsung A55, sama terakhir Realme GT6. Nah, biar kalian dapat gambaran dari keempat duel tadi, di video kali ini gue bakal kasih ringkasan singkat dari tiap-tiap duel tadi. Cuma lengkapnya tentu ya, kalian mesti ke tiap-tiap videonya buat dapetin informasi yang lebih mantap lagi. Dan kita mulai dengan bandingin sama Poco X6 Pro. Tapi sebelumnya gue mau ngecip dulu guys. Silaturahmi sama lemak dulu guys. Dari sisi kamera yang cukup gue sayangkan itu kenapa nggak bisa pindah ke lensa ultrawide saat recording ya? Padahal beberapa HP di kelasnya bisa loh, ada yang tahu kenapa? Sedangkan untuk zoomnya mentok di 6 kali. Yang hasilnya walaupun berasa noise, tapi overall masih oke. Capek. Oke guys, update dulu. Sekarang jam setengah 10, baterai ada di 94%-nya. Oke, dengan harga yang mirip, Poco X6 Pro itu punya keunggulan dari sisi storage ya, yang mana dia bisa dapat 512, sedangkan F6 itu 256. Kalian bisa dapat 512 di Poco F6, tapi mesti nambah sekitar 500 ribuan lebih lagi. Tapi tentu Poco F6 ada keunggulannya, dia punya performance yang sedikit lebih baik dan buat pecinta Snapdragon bakal seneng karena dia pakai Snapdragon 8S Gen 3. Habis itu secara kamera plus minus sih sebenarnya si Poco F6 ini bisa shoot sampai 4K 60 fps. Terus untuk skin tone selfie-nya gue lebih demen di Poco F6 sih, walaupun dynamic range-nya nih nggak sebagus Poco X6 Pro. Untuk low light gue lebih demen di Poco F6 juga. Sisanya ya tipis-tipis aja sih, kayak peak brightness, Gorilla Glass, charging, IP rating, dan satu yang menurut gue cukup menarik yaitu dukungan AI-nya. Kayak misalnya saat kalian lagi foto ngaco, kepotong kayak gini gedungnya, kalian masih bisa sulap dengan gunain fitur yang namanya AI Expansion. Nah, dari sini kalian bisa generate gambar yang kepotong tadi. Gue pilih custom. Ini lebih ditinggiin biar gedungnya ke generate guys. Kita start aja, ya butuh waktu sedikit lebih lama karena ini kirim ke cloud ya, dan butuh koneksi internet. Sama nggak? Jadi dari perbedaan tadi, kalian kira-kira sendiri aja lah ya lebih condong kemana. Cuman kalau kalian memang udah punya Poco X6 Pro, gua rasa nggak usah sih upgrade ke Poco F6. Cuma kalau kalian mau upgrade dari Poco F5 ke 6, ini menarik. Jadi kalau kalian mau upgrade ke Poco F6 dari Poco F5, ini menurut gue sih 50-50 ya. Peningkatannya dari sisi chipset Snapdragon 8S Gen 3 versus 7 Plus Gen 2. Yang mana dari sisi skor ATU itu terpaut sekitar 300 ribuan. Poco F6 itu di sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Sedangkan Poco F5 1,1 sampai 1,2 juta. Habis itu chargeran 90 watt dengan 67. IP rating, perlindungan layar, dan fingerprint sekarang udah dalam layar ya. Yang mana sebelumnya masih di tombol power. Cuma dari sisi kamera, macro lens udah nggak ada lagi tuh. Dan satu nih, headphone jacknya juga udah hilang di Poco F6. Keren banget ya kalau gue bisa main piano. Sayangnya itu hanya tipu-tipu muslihat guys.
Oh ya guys, update dulu sekarang jam 10.48 ya. Baterai ada di 85%. Nggak ada tripod, dompet pun jadi. YouTuber live. Habis itu di perjalanan pulang gue sosmedan sekitar 15 menitan dan baterai berkurang 3%. Sampai rumah jam 11-an, terus nonton YouTube bentar dan keluar lagi. Oke guys, sekarang kita mau keluar jemput si bocil terus alan-alan. Update dulu sekarang jam 12.37. Baterai ada di 72% ya. Let's go, let's go. BTW untuk brightness outdoor gini juga lumayan oke ya guys. Kalian bisa lihat nih, masih cukup jelas kelihatan. Cuma kalau dibilang terang banget ya juga enggak ya, masih kelihatan lah. Kok gue baru ngeh ya bisa jadwalin HP nyala atau mati otomatis gini. Emang baru ada apa udah dari dulu? Terus di bagian baterai juga dikasih tips loh supaya hemat. Misalnya nyalain dark mode, ganti ke 60Hz, clear memori, dan lainnya. Jadi kita kesini selain mau makan, mau beli oleh-oleh juga guys, karena ntar malam gue mau balik kampung. Kita makan di sini guys, yang katanya galak orangnya. Pas makan kita juga sempat kasih bocil YouTubean sekitar 15 menit dan baterai berkurang 2%. Haram-haram guys. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 3:15, baterai ada di 59%. Sekarang kita mau balik dulu. Hai bocil. Hai bocil. Hai bocil. Hai bocil. BTW guys, seperti biasa kalau kalian suka sama video sehari bersama kayak gini, jangan bosan-bosan bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Habis itu sampai rumah lagi jam 4 dan baterai masih ada di 54%. Kita lanjut kerja dulu bentar sebelum cus. Oh ya, terus kalau dibandingin sama Xiaomi 13T, kalau secara performance sih sama-sama ngebut ya. Paling kekuatan utama di Xiaomi 13T itu dia lebih all-rounder. Dari sisi kamera yang cakep banget ya, ketambahan lensa telefoto sama Leica-nya Terus dari sisi build quality juga jelas Xiaomi 13T dengan backdoor kacanya. Cuman kalau secara harga jelas ya Poco F6 lebih murah plus dapat storage 512. Oh ya, gue sempetin upload footage dulu ke Google Drive sekitar 23 menit dan baterai berkurang 5%. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 7:20, baterai ada di 40% ya. Sekarang saatnya kita pulang kampung. Oke, sambil tunggu kereta gua datang, gua pengen ngomongin gimana kalau kita bandingin si F6 ini dengan Samsung A55. Nilai plus menurut gua untuk Samsung A55 itu pertama dari sisi build quality-nya mantep ya. Dia frame-nya metal sama back-nya yang dari glass. Plus, walaupun gue belum tahu secara pasti daya tahan baterai dari Poco F6 ini, tapi untuk si A55 udah gue pastikan baterainya badak guys. Di video sehari bersama gue yang kemarin itu untuk A55 bisa tembus 8 jam SOT-nya si Sadi. Cuma dari sisi performance jelas ya A55 ini nggak sengebut si Poco F6. Habis itu bezel di A55 juga mungkin buat sebagian teman-teman berasa nggak nyaman ya karena cukup tebal. Kalau buat kamera lagi-lagi selera sih, selfie jelas gue lebih demen di Samsung. Bisa shoot sampai 4K juga. Sisanya untuk kamera belakang ya plus minus. Oke guys, update dulu sebentar. Sekarang jam 9:15, baterai ada di 33%. Nggak terlalu banyak pakai ya. Oke, oleh-oleh kebeli dan beres juga guys tugas kita. Sekarang masuk ke gate aja deh. Dan kalau ngomongin tentang iklan di si HP Poco ini ya udah bukan rahasia lagi lah ya. Emang kalau kita setiap pakai aplikasi bawaannya pasti ada aja keluar iklan. Terakhir gue yang ketemu itu pas buka PDF langsung keluar iklan apa game atau apa gitu. Gue sih udah berdamai ya. Karena ya
dengan iklan itu juga yang bikin harga si barang-barang HP-HP Poco ini lebih murah. Jadi ya nggak ada pilihan juga. Oke, kayaknya gue sangat beruntung guys. Kalau ternyata pesawat gue delay sejam. Tuh lihat. Karena nggak tahu mau ngapain, buat bakar waktu gue YouTubean pakai TWS selama 33 menit dan baterai berkurang 5% ya. Oke, terakhir gimana kalau dibandingin sama Realme GT 6? Jelas beda kelas ya, lebih banyak plus-plusnya di Realme. Di antaranya material back yang lebih solid, layar LTPO, brightness, baterai lebih gede, kamera cakep bertelefoto, dan lainnya. Kalau secara performance ya 11-12 lah, mungkin Poco sedikit lebih baik. Tapi kalau secara suhu saat ngegame, dari tes gue kemarin sih Poco lebih adem ya dibanding Realme. Terus ada lagi yang masih dipertimbangin, yaitu dari sisi layar. Dimana kalau kalian suka layar lengkung itu di Realme, kalau flat ya Poco. Dan terakhir yang paling penting ya masalah budget. Nilai plus-plus di Realme tadi ada harga yang lebih tinggi yang masih dibayar. Mungkin selisih sekitar 2 juta. Dan itu pun cuma dapat storage 256 di Realme ya. Sedangkan Poco bisa dapat 512. Dan update dulu guys, sekarang jam 11.18, baterai ada di 21% ya. Akhirnya masuk pesawat juga guys, dan cus pulang dulu. Habis itu gue pulang pesen Grab dan baterai berkurang terjun bebas nih, karena full GPS aktif kali ya. Dan gue sembari sosmedan juga dari 13 ke 3% selama 50 menitan. Oke guys, sorry banget nih kalau tiba-tiba loncat langsung gue lagi nyetir ngomongnya, karena gue kelupaan ngomongin SOT-nya. Jadi dari yang didapat kemarin itu SOT-nya dapat di sekitar 5 jam ya, yang mana itu 4,5 jam di hari pertama dan setengah jam lagi di hari selanjutnya, yang menurut gue sih gak kurang ya. App yang paling sering dipakai itu ada YouTube sekitar sejaman lebih. Habis itu ada WhatsApp sama kamera sekitar 40 menitan. Terus IG, Google Drive dan lainnya. Cuma kalau mau fair, gue emang pakai kameranya lumayan banyak sih, sekitar 40 menitan sendiri. Yang mana kalau kalian nggak pakai banyak kamera, harusnya bisa lebih hemat dari itu. Tapi kalau kalian nggak pakai kamera, cuman ngegame juga ya sama aja sih. Untungnya Poco F6 ini kasih charging yang cukup cepat ya, 90 watt. Yang diklaim Poco itu ke 100% sekitar 35 menit. Dan terakhir buat ngejawab pertanyaan di awal, selain performance apakah Poco F6 ini bisa diandalin? Menurut gua sih tentu bisa ya, kayak yang kalian bisa lihat sendiri aktivitas gua dari pagi sampai keesokan harinya. Jalanin app keseharian nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Dari sisi kamera juga termasuk oke kok, mau foto ataupun video. Paling komplain gua itu di dynamic range selfie-nya sih, terus ketidakmampuan pindah lensa saat recording ke ultra wide. Padahal beberapa HP sekelasnya bisa loh. Apalagi ya, kalau iklan sih ya gua udah mulai berdamai ya. Paling untuk masalah daya tahan baterainya aja sih yang kalian perlu ingat, kalau emang mau keluar seharian jangan lupa bawa chargeran atau power bank. Selebihnya gue cukup impress sih dengan apa yang ditawarkan sama Poco F6, terutama dari sisi performance dan harganya yang di luar nalar. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.